Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Oke, sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, di sore hari ini teman-teman, sambil nunggu waktu nanti untuk berbuka ya teman-teman, kita ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat An-Nisa ayat 145 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walang tajidulahum nasir. Yang artinya sebagai berikut, innal munafikina, sungguhnya orang-orang munafik itu bidarkil asfali minan nar, mereka ada di keraknya neraka, walang tajidulahu nasir, dan mereka tidak ada bagi mereka penolong ya, gitu kan. Jadi di ayat ini ya, di surat An-Nisa di ayat 145 ini diberitakan ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa kemurkaan Allah, kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang munafik. Nah, orang-orang munafik itu sendiri apa sih gitu kan? Jadi orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang memang sejatinya lahirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi jauh di dalam sanubarinya, di dalam hatinya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun lahirnya mereka adalah orang-orang muslim, orang-orang Islam, tapi jauh di dalam hatinya, di dalam sanubarinya mereka nggak suka sama agama Islam. Inilah orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini dapat keistimewaan khusus ya di surat An-Nisa ayat 145. Fi darkil asfali minan nar. Jadi di keraknya neraka. Jadi kalau di neraka itu kemudian ada orang-orang yang kufur, kemudian ada iblis, syaitan dan pengikutnya, itu mereka di atasnya para syaitan, iblis dan pengikutnya, orang-orang yang kufur itu adalah di atasnya orang munafik. Orang munafik ini ya paling dasar, artinya keraknya neraka, di intinya api neraka teman-teman. Kita nggak nauzubillah min zalik. Jadi itu menggambarkan betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang kemudian dilabeli sebagai orang-orang munafik ya teman-teman. Dan ternyata ini pun juga diberitakan tentang orang-orang munafik ini oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhwafa ma'akhofu alaikum ba'di kullu munafikin alimul lasan. Jadi yang artinya sebagai berikut, yang paling aku takutkan menurut Nabi Muhammad SAW, yang paling aku takutkan daripada kalian nanti setelahku adalah kemudian setiap munculnya orang-orang munafik ya, orang-orang munafik yang kemudian pandai bersilat lidah, yang pandai berbicara ya, alimul lasan. Ina akhwafa akhofu ma alaikum ba'di ma akhofu alaikum ba'di kulu munafiki alimul lasan. Jadi yang ditakutkan, ini salah satu hal yang paling ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kemudian orang-orang munafik setelah Nabi Muhammad lah adanya orang-orang munafik yang pandai berbicara gitu kan. Tentunya juga pastinya akan menggunakan, mereka juga pandai juga kan mempelajari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim ataupun hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW gitu kan. Walaupun mereka pintar, tapi di dalam hatinya sebetulnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hati kecilnya mereka benci kepada agama Islam. Itu yang membedakan ya teman-teman. Karena mereka juga lahirnya disebutkan orang-orang muslim gitu kan, orang-orang Islam gitu kan. Hanya saja dalam hati kecilnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga tidak suka kepada agama Islam. Itu orang-orang munafik. Dan kalau kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan ciri-ciri mereka
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatu munafiki salasu iza hadasa kazab wa ida wa'ada akhlaf wa ida utumina khon. Jadi cirinya orang munafik itu ada 3. Apabila mereka berbicara mereka berdusta atau berbohong, dan kemudian kalau kemudian mereka berjanji mereka mengingkari janjinya, dan kemudian ketika mereka diberikan amanah mereka berkhianat. Jadi memang dalam sejarah Islam ini salah satu yang betul-betul merusak persatuan umat Islam itu salah satunya adalah umat orang-orang munafik ini ya. Dan itu sudah dimulai ketika zamannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana ada seorang Yahudi yang kemudian sebetulnya dia orang masuk Islam ya, yaitu Abdullah bin Sabah ya. Abdullah bin Sabah ini seorang Yahudi kemudian masuk Islam, tapi hati kecilnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga tidak suka kepada agama Islam, tapi kemudian dia berhasil memperoleh pengikut yang banyak gitu kan, dan berhasil menghasut waktu itu ya, ketika zamannya Khalifah Utsman bin Affan, dia berhasil menghasut orang-orang yang ada di Irak, di Kufah gitu kan, yang kemudian melakukan demonstrasi ya, kemudian besar-besaran waktu itu di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, dan kemudian pada akhirnya sampai kemudian mereka membunuh ya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, teman-teman. Mereka kemudian juga membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, kemudian juga ketika mereka hendak menebas kepalanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, waktu itu istri daripada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berusaha melindungi dengan wajah si Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tangan juga tertebas ya, putus ya istrinya. Nauzubillah min zalik. Dan waktu itu kemudian meninggallah Utsman bin Affan ya, kemudian karena pelakunya banyak. Kemudian waktu itu calon khalifah berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang kemudian istri daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini adalah saudara sepupunya daripada Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, yang memang waktu itu menjadi gubernur di Syam ya, yang waktu itu menuntut hukum kisos. Tapi waktu itu juga Ali bin Abi Thalib juga kemudian belum bisa memenuhi keinginannya gitu kan, karena waktu itu jumlahnya banyak, yang pelakunya yang betul-betul membunuh Utsman bin Affan ini pun belum juga diketahui waktu itu kan, sehingga kemudian terjadi perang ya, namanya perang Siffin gitu kan, antara waktu itu pasukan yang dipimpin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertemu dengan pasukannya Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini peristiwa besar gitu kan, sampai kemudian timbul juga waktu itu kan perang Jamal kan, yang dimana ibunda Aisyah ya radhiyallahu anha waktu itu juga hampir terbunuh gitu kan. Ini akibat daripada ulah perbuatannya orang munafik gitu kan, Abdullah bin Sabah ya, Abdullah bin Sabah ini menghasut gitu kan. Nah ini sangat berbahaya sekali gitu kan. Ternyata karena orang munafik ini susah gitu kan, dan mereka ada ketika zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Muhammad tinggal di Yastrib di Madinah, mereka pun sudah ada itu kan. Hanya saja dulu Nabi Muhammad tidak pernah menyebutkan gitu kan siapa-siapa yang munafik di antara para sahabatnya. Ada orang-orang munafik pun ada waktu itu di Madinah. Tapi yang ada kemudian para sahabat pun mereka juga pada takut kalau kemudian mereka kemudian termasuk orang yang munafik gitu kan, begitunya ya. Para sahabat, keimanannya para sahabat zaman dahulu ya teman-teman. Dan saat ini ya teman-teman, di era digitalisasi di tahun 2024 ini sangat luar biasa sekali gitu kan. Sangat luar biasa sekali kebohongan, fitnah yang ada kemudian di media sosial, di mana antar penganut agama Islam sendiri banyak kelompok-kelompok gitu kan, banyak kemudian aliran-aliran yang memang ada kemudian mereka membuat kanal-kanal di YouTube gitu kan, menyebarkan keyakinan atau pendapat-pendapat mereka gitu kan, bahkan kemudian saling menyerang antar aliran yang sebetulnya mereka sesama saudara, sama muslim. Dan kita juga nggak tahu kan kemudian kalau untuk orang awam mau ikut yang mana gitu, saking banyaknya kan sekarang kan banyak ustadz ulama yang kemudian memiliki kanal YouTube ya, yang kemudian mereka menebarkan dakwah syiarnya yang ada kemudian di media sosial gitu, dan pengikut mereka banyak sekali gitu kan.
Makanya kita juga dengar kemarin, kemudian kita sangat prihatin ada salah seorang pendakwah yaitu Ustadz Syafiq Riza Basalama yang kemudian sempat juga kemudian ditolak, bahkan berusaha dibubarkan pengajian kemudian dakwah ataupun kajian Islamnya ya di wilayah di Jawa Timur ya. Ini sangat prihatin karena memang sebetulnya konstitusi di negara kita ini kan menjamin setiap warga negara untuk melakukan aktivitas keagamaan dan keyakinannya masing-masing gitu kan. Yang ini sungguh memprihatinkan adalah mereka ini yang berusaha membubarkan lah sekelompok orang-orang dari organisasi kemasyarakatan tertentu yang sebetulnya mereka adalah saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita yang muslim juga. Tapi alhamdulillah di sini memang kemudian dengan ketulusannya Ustadz Syafiq Riza Basalamah juga nggak pernah membalas cercaan, nggak pernah membalas hinaan yang ditujukan kepada beliau. Beliau menjawabnya dengan kalimat-kalimat yang penuh keselamatan ya gitu kan. Makanya saya bertambah yakin bahwasanya orang-orang seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini adalah orang-orang yang betul-betul berjuang ya di dalam syiar Islam gitu kan. Karena memang hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang Rahman itu disebutkan di Al-Qur'anul Karim, dinukilkan idza yatakhobal bismillahirrahmanirrahim idza yatakhobal jahiluna qalu salam. Dan apabila mereka hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman itu kemudian kalau kemudian mereka berjumpa, berpapasan dengan orang-orang yang jahil yang menyapa mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh keselamatan. Alhamdulillah memang kemudian Ustadz Syafiq Riza Basalamah pun menenangkan para jamaahnya, menenangkan orang-orang yang memang ingin menggali ilmu, mendapatkan ilmu daripada Ustadz Syafiq Riza Basalamah agar kemudian tidak berlarut-larut. Tapi memang di media sosial ini sebetulnya kan repotnya banyak juga para orang-orang yang saya pikir profesinya sebagai YouTuber, konten kreator gitu kan, yang mereka kemudian ketika penghasilannya semakin meningkat, ketika trafficnya YouTube-nya, traffic penontonnya meningkat, nah ini tampaknya muncul kan orang-orang yang sepertinya seakan-akan membela Ustadz Syafiq Riza Basalamah, tapi sebetulnya juga kita nggak ngerti niatannya. Yang harusnya memang urusannya udah selesai karena Ustadz Syafiq Riza Basalamah pun ketika kemudian berusaha dibubarkan ceramahnya juga beliau berkata gitu kan, beliau akan selalu mendoakan karena mereka juga yang nggak suka sama beliau itu adalah saudara-saudara seiman, saudara-saudara yang seagama muslim gitu kan. Ustadz Syafiq Riza Basalamah berusaha mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah dan sadar atas apa yang mereka perbuat gitu kan. Artinya sebetulnya sudah selesai gitu kan, tapi memang kemudian namanya juga di medsos teman-teman, banyak sekali yang kemudian justru malah mengipas-ngipasi, manas-manasi gitu kan. Kita bisa lihat ketika kemudian diwawancarai Ustadz Khalid Basalamah, responnya gimana sih kalau kemudian nanti kok ada pembubaran daripada pengajian. Ustadz Khalid Basalamah pun sebetulnya kan cuman cerita, mereka juga punya jemaah, punya masa, punya pengikut, mereka nggak pernah membubarkan kelompok-kelompok tertentu, tapi dipelintir kan gitu kan. Ini katanya mereka juga punya masa, inilah yang perlu hati-hati teman-teman. Jadi intinya kalau saya sendiri gitu, kalau kemudian untuk melihat mau belajar, kemudian belajar hal-hal yang bersifat religius gitu kan, mau kemudian mendengar syiar Islam di media sosial, tentunya kita juga punya referensi, punya pegangan. Artinya referensinya kalau kita seorang muslim, referensinya tentunya di Al-Quranul Karim dan di hadisnya Nabi Muhammad SAW. Dan saya temukan orang-orang tertentu seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah selalu ya gitu kan, kalaupun mereka ditanya pendapatnya tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan agama, selalu didasari dengan kalimat Qaulallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Qaulallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Berkata Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim, atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kalimat itu pegangannya ya teman-teman. Kalau kemudian saat ini kan banyak sekali gitu kan, yang kemudian konten yang sebetulnya bikin friksi di umat Islam sendiri gitu kan. Mana yang diributkan nasab lah gitu, yang sini menyerang suruh tes DNA, yang sono begini begitu. Itu kan edukasinya sebetulnya di mana sih gitu kan. Sebetulnya kita tinggalkan saja hal-hal yang seperti itu, nggak perlu kita kemudian turut serta. Sebetulnya kalau kita ini sebetulnya kalau kemudian ya intinya mau belajar, kita belajar sesuatu yang memang membawa kita ya ke
dinnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian timbulnya cuman perdebatan, persengketaan, itu sebetulnya untuk apa? Hal-hal yang nggak ada maslahatnya, nggak ada manfaat dan faedahnya untuk kita. Kita bisa lihat kan, memang kemudian beberapa tokoh-tokoh yang saat ini ributnya tentang nasab gitu kan, keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang sebelah sini minta pembuktiannya, tes DNA lah. Yang sebelah sana kemudian membalasnya seperti apa. Yang sebetulnya manfaatnya juga nggak ada di situ ya. Yang jelas kehidupan kita di dunia ini memang nggak lain gitu, kita diciptakan di dunia ini nggak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita, selagi kita masih punya kesehatan, kita masih punya waktu luang, kita gunakan kemudian untuk hal-hal yang bermanfaat baik bagi kita, baik di dunia ataupun akhirat. Ini sangat penting ya. Maka di Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan kan, bahwasanya ada dua nikmat nih gitu kan, yang sering manusia tertipu karenanya. Ini hadis ini bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatani mahbunul fihi ma kasiru minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang kemudian di dalamnya banyak manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kadang-kadang badan kita sehat, tapi kemudian kita sibuk urusan bisnis segala macam lah, urusan duniawi untuk pemenuhan hajat hidup kita sehari-hari. Kadang-kadang kita waktu luangnya banyak, tapi kita udah tergolek sakit di rumah sakit gitu kan. Artinya nikmat waktu luang dan badan sehat itu luar biasa. Makanya teman-teman, saya mengajak teman-teman juga untuk selalu melakukan syiar Islam ketika kita memiliki badan sehat dan waktu luang. Makanya di sela-sela waktu luang saya selalu gunakan untuk kemudian membuat video-video yang kaitannya dengan menyampaikan syiar Islam, menyampaikan sekedar dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan pahalanya ya. Kemudian ketika kita berdiskusi tentang tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, berdiskusi tentang dinnya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan ada selalu malaikat yang berkerumun dan mohonkan ampunan kepada kita ya, yang ada di majelis tersebut. Oke teman-teman, akhir kata ada pepatah Arab di sini yang bunyinya sebagai berikut. Ungzur mangkola wala tangzur mangkola. Lihatlah terhadap apa yang disampaikan oleh seseorang, jangan kemudian kamu lihat orang yang menyampaikan tersebut gitu kan. Mungkin teman-teman nggak suka sama saya, nggak perlu kemudian dilihat saya yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.